Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas, Hati Ningtyas Madiasari SPMN. Yang kami hormati Subkoordinator Subkelompok Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan Bapak Raden Panji Hendi Kurnia STMSI, Subkoordinator Subkelompok Substansi Pelayanan Konsultasi Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas Bapak Muhammad Nasrul Aji SPDI, pengantar kerja ahli pertama Ibu Priska Widianingrum SPD, serta peserta sosialisasi yang berbahagia. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada kegiatan sosialisasi program Smart PBL yang diselenggarakan oleh BPPT Semarang pada tanggal 16 September 2025 dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja kita mulai acara. Acara yang pertama adalah sambutan dari Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas kepada Ibu Lucia Hartiningtyas Madjasari, SPMM, disilakan. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para subkoordinator yang bergabung di Zoom pada pagi hari ini, para calon peserta pelatihan yang juga hadir pada pagi hari yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama tentu kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena pada hari ini kita semua diberi nikmat sehat sehingga dapat berjumpa di forum Zoom terkait dengan sosialisasi program pelatihan Smart Project Based Learning. Yang pertama, bawahi bahwa calon peserta pelatihan Smart Project Based Learning atau Smart PBL ini perlu untuk kembali merefleksi apakah adik-adik semua di sini benar-benar membutuhkan pelatihan tersebut. Yang pertama itu, jangan sampai nanti ketika sudah diterima, diumumkan diterima, ada yang menyampaikan, saya nggak cocok, saya mundur. Nah, ini yang menjadi perhatian. Memang program ini pembiayaan dari pemerintah. Jadi dari anggaran yang disiapkan oleh negara untuk warganya, untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan. Karena program pelatihan yang dibuka di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu ada beragam. Ada program proyek pelatihan berbasis kompetensi yang nanti akan dibuka ada tahap 9 dan tahap 10. Nah, ini yang perlu untuk bisa menjadi pertimbangan ketika adik-adik di sini memilih Smart PBL ini benar-benar nggak dibutuhkan oleh adik ketika adik-adik semua ketika ingin mendapatkan pekerjaan. Ini yang menjadi pertimbangannya. Jangan jangan karena ngetrennya AI, IoT, kemudian tertarik. Tapi paling tidak harus digali benar dan diputuskan dengan tepat. Ya, putuskan dengan tepat. Keputusan tepat itu sesuai dengan kebutuhan adik-adik semua. Ketika sudah mengikuti program Smart Project Based Learning ini, nilai tambah yang diperoleh adik-adik semua apa? Utama itu terkait dengan pelatihannya. Yang kedua, perlu untuk disepakati. Kesepakatannya dengan siapa? Dengan diri sendiri. Ada persyaratan bahwa program pelatihan project based learning ini include dengan on the job training.
on the job trainingnya dihitung. Pelatihan 20 hari, kemudian on the job trainingnya 20 hari. Ya, kurang lebihnya 1 bulan lebih 2 minggu. 1 bulan lebih 2 minggu. Kemudian yang sifatnya ini pelatihannya bukan boarding, tidak ada asrama, tapi sifatnya non-boarding. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Jangan sampai adik menyatakan, saya sanggup ini mengikuti pelatihan, sanggup mencari kos sendiri. Saya punya saudara di daerah Semarang. Saya sanggup untuk on the job training setelah itu. Ya, komitmen-komitmen itu sudah dibangun dan kita sudah menanyakan itu di awal. Karena kepingin nih adik-adik ini hanya apa ya, kalau saya bilang tai-tai apa ya, misalnya hanya mengikuti rasa sesaat, kemudian adik-adik ini apa istilahnya tidak memperhitungkan ke belakang. Jadi kalau memutuskan harus mempertimbangkan ke depannya seperti apa ya, ke depannya seperti apa. 20 hari, kalau misalkan yang ngekos, berarti ngekosnya dipersiapkan 2 bulan. 1 bulan untuk pelatihan, 1 bulan untuk on the job training, plus ada plusnya. Gimana setelah ada uji kompetensi? Kan uji kompetensi juga perlu dipertimbangkan nih. Nah ini yang perlu untuk dipertimbangkan adik-adik ketika memang menyatakan saya berkeinginan dan sanggup untuk ngekos sendiri, sanggup untuk menyiapkan kegiatan sendiri. Karena konsepnya di flyer kita adalah ketika kita publikasi bunyinya non-boarding. Non-boarding itu berarti tidak diasramakan. Kembali pergi pelatihan, setelah itu pulang. Ya, ini yang perlu untuk diperhatikan. Begitu juga dengan on the job trainingnya. Ada yang menyatakan kita coba sampaikan evaluasi di tahap pertama. PBL sudah berjalan nih tahap 1, tahap 2. Nah, ini masuk ke tahap 3. Kalau yang di tahap 3 itu nanti ini sebagai bahan evaluasi tahap pertama mereka tidak sanggup on the job training ketika jauh dari lokasi domisili rumahnya. Jauh dari rumah. Kalau memang bisa menyiapkan tempat magang sendiri, jauh-jauh hari ini harus dipersiapkan. Misalkan nih saya daftar, saya milih nih perusahaan A yang nanti menjadi tempat magang saya. Ya ini harus dinegokan. Kami sudah siapkan tempat magang. Siapa tahu yang kami siapkan nantinya itu tidak sesuai dengan domisili adik-adik semua. Nah, ini yang juga perlu untuk dipertimbangkan adik-adik. Ketika mengatakan saya sanggup mencari tempat magang sendiri, karena konsepnya PBL ini berbeda dengan PBK. Ya, kalau PBL harus ada OJT, jadi mengimplementasikan hasil pelatihan ke dunia industri dan dunia kerja, bukan untuk magang kerja seperti yang nanti ekspektasinya berbeda nih, ya berbeda dengan angan-angan adik-adik. Jadi kalian magang di tempat kerja itu hanya diminta untuk mengimplementasikan hasil pelatihan di tempat kerja. Jadi tidak menjadi seolah-olah tidak bekerja sesuai dengan apa ya di perusahaan tersebut, tapi membawa hasil dari pelatihan untuk diimplementasikan di tempat kerja. Ini berbeda konsepnya dengan prakerin praktek kerja industri yang dilakukan oleh anak-anak SMA, SMK atau perguruan tinggi. Ini berbeda ya. Ibu sampaikan ini berbeda. Nah, nanti untuk lebih detailnya program-programnya silahkan nanti digali, nanti akan disampaikan oleh subkoordinator uji coba program. Silahkan digali secara maksimal ya terkait dengan hal itu. Dan nanti untuk tempat magang on the job training ada Pak Heri yang akan menyampaikan. Jadi Ibu garis bawahi jangan karena tertarik dengan sekarang kan ngetrennya AI, IoT. Oke, itu tertarik, tapi harus dipertimbangkan apakah itu benar-benar bermanfaat untuk kalian ketika kalian
akan mencari pekerjaan. Pertimbangannya itu. Yang kedua, Ibu garis bawahi lagi. Karena sifatnya ini non-boarding, harus siap untuk pulang pergi. Tidak ada yang namanya dirumahkan, diasramakan di sini. Kemudian yang ketiga, itu on the job trainingnya wajib sifatnya. Nah, kalau wajib kita yang menentukan, berarti tidak ada tawar-menawar lagi nanti. Misalkan kalian di awal seharusnya menyampaikan, Pak, saya akan mencari tempat magang sendiri. Boleh enggak? Boleh. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan SOP yang kita, jadi ada persyaratan yang harus diikutin. Nah, itu harus dipersiapkan adik-adik semua. Ya, Ibu bahagia dan bangga ketika adik-adik memang memilih Smart PBL ini menjadi bagian persiapan mendapatkan pekerjaan. Tidak rugi untuk mengikuti, tapi harus konsisten dan komitmen bertanggung jawab atas apa yang sudah dipilih. Ya, mudah-mudahan adik-adik mengerti maksud Ibu dan selamat mengikuti sosialisasi dan selamat untuk melanjutkan proses pendaftaran, proses untuk mengikuti uji tertulis, kemudian interview dan asesmen psikologi. Jadi silakan ada 3 tahapan di dalam standar untuk mengikuti, untuk dinyatakan nanti lulus, itu mengikuti 3 tahapan tes. Tes tertulis, akademik, kemudian interview, dan asesmen psikologi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Lucia Harkiningtyas Mardiasari STMN. Acara selanjutnya adalah paparan sosialisasi program Smart Project Based Learning yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan kepada Bapak Raden Panji Hendi Kurnia STMSI. Disilakan. Oke, terima kasih Mbak MC. Apakah suara saya terdengar, teman-teman sekalian? Adik? Terdengar, Pak. Benar ya? Jelas. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa. Salam sehat ya. Nah, yang kami hormati Bu Lucia sebagai koordinator pemberdayaan serta rekan-rekan kami di BPW Semarang, dan yang saya banggakan calon peserta pelatihan Smart PBL yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya adik-adik sekalian, teman-teman sekalian mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Nah, mungkin kegiatan sosialisasi ini sebagai awal ya, sebagai awal seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lucia sebelumnya, itu kan. Nah, tapi sebelum ke sana ya, mungkin perkenalan dulu ya. Nah, perkenalan dulu. Jadi nama saya Hendi Kurnia, itu kan. Nah, kebetulan saya di sini sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan ya. Nah, sebagai penyelenggara pelatihan. Nah, oke, jadi kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan Bu Lucia tadi ya, jadi tujuan kami sosialisasi di awal ini supaya teman-teman ini komit dan konsisten. Itu kunci utamanya. Kenapa? Ya, mungkin kegiatan sosialisasi ini tidak diselenggarakan oleh balai-balai yang lain. Ini mungkin pertama kali diselenggarakan oleh Semarang. Kenapa? Ya karena kita butuh calon peserta yang komitmen dan konsisten. Jangan sampai hal-hal seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Lucy itu terjadi selama pelatihan. Misalnya, ternyata salah milih program. Setelah diikuti kok programnya nggak sesuai, akhirnya dia malas melanjutkan. Kemudian berhenti di tengah jalan tanpa sesuatu yang jelas. Pergi tanpa pamit.
Nah, pergi tanpa pamit itu kan, nggak ada kabar, nggak ada tahu-tahu apa putus di tengah jalan, dihubungin nggak kontak. Nah kan kita nggak mau ya seperti itu ya. Artinya ketika kita hadir tanpa muka maka pulang tanpa punggung. Adik-adik di sini sudah mengapply, sudah mengikuti mendaftar ya. Nah, pelatihan apabila nanti mengikuti seleksi sampai dengan tuntas selesai, kemudian diterima ya, itu kan artinya adik-adik sudah berkomit menyelesaikan pelatihan gitu kan, tidak berhenti di tengah jalan dengan alasan yang apa namanya yang tidak dapat kami terima lah, ibaratnya seperti itu. Salah satunya tadi sudah nggak cocok programnya, kemudian sudah bosen dan sebagainya. Nah itu nggak boleh ya, nggak diperkenankan. Karena kembali ini adalah program berbiaya pemerintah. Bukan terus karena gratis peserta itu seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Tidak. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Karena justru menggunakan anggaran negara ini, justru ada aturan ketat yang mesti kita eh, patuhi bersama. Baik saya dari sisi penyelenggara maupun peserta yang menerima beasiswa ya. Ya ini kan kayak beasiswa nggih. Nah, teman-teman kalau menerima beasiswa gimana? Kan komitmennya selesai kan, harus sampai selesai. Ya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa pelatihan ini memang dilanjutkan dengan magang. Nah, magang juga tadi sudah disampaikan sekilas ada 20 hari. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sana, saya mau share dulu paparan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti setidaknya teman-teman sudah memperoleh gambaran. Artinya mau lanjut atau tidak gitu kan, atau mau pindah program itu masih bisa dipersilahkan. Oke, ini ya. Jadi kita di Kemenaker ini ada program baru yaitu program Project Based Learning atau PBL ya. Jadi program ini eh, mengkolaborasikan antara perkembangan teknologi ya dengan yang konvensional. Artinya di sini adik-adik akan belajar banyak terkait dengan perkembangan teknologi terbaru. Dan kemampuan minimal adik-adik dalam mengoperasikan komputer ataupun perangkat smartphone dan sebagainya itu eh, harus terpenuhi. Jangan sampai adik-adik masih gaptek terhadap penggunaan komputer. Bahkan ngetik aja mungkin masih tunak-tunuk atau nggak tahu fitur-fitur di komputer. Bagaimana cara shutdown, bagaimana cara menyalakan dan sebagainya, bagaimana mengkonekkan WiFi dan sebagainya. Nah itu jangan sampai. Mudah-mudahan peserta di sini sudah uji semua, itu kan. Artinya adik-adik sudah hidup berdampingan dengan yang namanya teknologi. Nah, jadi dari kalau peserta memang masih belum bisa mengoperasikan komputer, ya mungkin sebaiknya minggir dulu. Nah, ini saran saya itu, minggir dulu. Karena nanti apa? Nanti kalian yang akan kesusahan, kerepotan sendiri. Teman-temannya tugasnya sudah selesai, kalian yang mohon maaf masih penggunaan komputernya masih setengah-setengah ya akan tertinggal. Jadi di sini diperlukan yang namanya kemampuan dalam mengoperasikan komputer minimal tingkat dasar, tahu cara ngetik, tahu cara apa menyalakan komputer dan sebagainya. Tuh, jangan sampai nol sama sekali. Kalau nol sama sekali mendingan kursus dulu yang komputer tingkat dasar. Tuh. Oke, ini paparan saya kelihatan nggak ini? Adik-adik, teman-teman. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Ya, terima kasih. Nah, program PBL ini kita sekarang sudah masuk tahap yang ketiga. Nah, untuk tahap 1, 2, Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana dengan baik. Di tahap 1 kemarin ada 12 program, ya, 12 kelas. Dan saat ini teman-teman yang mengikuti di tahap 12 itu sedang mengikuti OJT sampai nanti tanggal 1 Oktober. Kemudian kalau yang tahap kedua, saat ini teman-teman yang di tahap kedua sedang mengikuti proses pelatihan di BLK Semarang secara offline.
Ya. Nah, kemudian di tahap ketiga ini ya rencananya kita akan membuka lagi program. Banyaknya mungkin akan sebanyak 8 paket atau 8 kelas. Nah, programnya apa saja? Nah, yang pertama adalah program Smart Office, di mana di sektor Smart Office ini ada program-program pelatihan yaitu Digital Office Administrasi berbasis Google Workspace dan pembuatan konten pemasaran berbasis aplikasi smartphone. Oke. Kemudian yang kedua, Smart Kreatif. Ya. Smart Kreatif itu programnya adalah optimalisasi pemasaran melalui media sosial. Nah, dan yang ketiga ya, ini Smart Farming, ini adalah program perdana kami ya, karena di tahap 1 dan tahap 2 belum ada yang namanya Smart Farming. Nah, baru di tahap ketiga ini Smart Farming ini kita buka ya. Itu ada program Automatic Irrigation System dan Hydroponic Automation System. Smart Farming ini untuk memenuhi ya. Nah, sekarang kan program-program pemerintah itu kan ketahanan pangan ya. Makanya kita mencoba untuk apa namanya? Mendukung dari eh, tujuan dari Pak Prabowo agar ini bisa tahan pangan gitu kan. Nah, paling tidak eh, teman-teman yang memilih program Smart Farming ini bisa nanti berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia. Itu cita-cita luasnya ya. Oke. Jadi di tahap 3 ini total ada 5 program yang kami buka. Dari Digital Office, pembuatan konten, optimalisasi pemasaran, dan automatic irrigation serta hydroponic system. Oke. Nah, sekarang apa sih yang akan dipelajari teman-teman ya selama eh, dengan program yang dipilih ya. Ini contohnya untuk program Digital Office Administrasi berbasis Google Workspace. Tujuannya apa tujuannya di sini? Nah, seperti yang teman-teman bisa baca di paparan ya. Tujuannya adalah peserta kompeten dalam mengelola administrasi perkantoran dengan memanfaatkan perangkat digital dalam sistem atau penggunaan di Google Workspace. Ya, di Google Workspace itu kan macam-macam ya, adik-adik sekalian ya. Ada Gmail, ada Drive, ada Sheet, ada Google Meet, ada Google Colab, ada Google Calendar, dan sebagainya. Jadi sistem di Google itu sebenarnya sudah sangat membantu memudahkan kita dalam mengelola administrasi perkantoran. Bagaimana kita menyimpan persuratan, mencari, dan sebagainya. Nah, inilah. Kemudian, adik-adik nanti akan belajar berapa unit. Nah, itu seperti yang di sebelah kanan ya, tampak di sebelah kanan. Ada yang namanya kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok inti untuk program ini ada 9 unit kompetensi. Dari menangani penerimaan dokumen sampai ke unit yang nomor 9 adalah menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian di samping ada materi yang kelompok inti, ada yang namanya kelompok penunjang atau soft skill. Ya, soft skill. Nah, untuk soft skill ini semua program akan mendapatkan materi yang sama, yaitu materi tentang design thinking. Kecuali untuk yang kelompok inti. Kalau kelompok inti disesuaikan dengan masing-masing programnya. Nah, total ya, total jam pelatihan itu adalah baik kelompok inti dan kelompok pilihan penunjang itu sebanyak 200 jam pelatihan. 200 jam pelatihan. Ini sama untuk semua program, ya, baik untuk yang smart kreatif maupun yang smart eh, farming. Nah, kemudian untuk program ini, peluang kerjanya apa sih ke depan itu adik-adik setelah mengikuti program ini? Ya, yang pertama sebagai staf administrasi bisa, asisten administrasi bisa, sebagai sekretaris bisa, ataupun arsiparis ataupun pekerjaan-pekerjaan yang menuntut efisiensi. Ini peluang kerjanya sangat luas kalau digital administrasi, ya. Karena saya yakin perusahaan juga membutuhkan administrasi penyimpanan dokumen yang terpelihara, yang mudah ditemukan.
Nah, jadi ini sangat umum sekali dan ini program ini sangat diminati oleh banyak peserta. Saya yakin peserta di tahap 3 ini banyak yang memilih digital office administrasi gitu ya. Ya, tapi ini nanti belajarnya seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, program yang kedua adalah pembuatan konten pemasaran berbasis aplikasi smartphone. Nah, ya, tahu lah ya smartphone itu seperti apa ya. Nah, saya yakin adik-adik juga sudah smartphone ini sudah bagian dari hidup kalian. Ibaratnya mungkin ini adalah baju lah ya. Nggak ada orang yang nggak bawa smartphone gitu kan, atau bawa handphone. Nah, tujuannya apa? Setelah adik-adik belajar di program ini, ya, yang pertama adalah adik-adik nanti bisa merencanakan dan membuat serta memasarkan konten yang menarik, ya, dalam bentuk cetak maupun digital. Dengan bermodal smartphone, adik-adik sudah bisa jualan, ya kan? Nah, seperti itu. Baik itu secara cetak maupun di digital. Nah, nanti adik-adik akan belajar dengan aplikasi-aplikasi yang namanya Canva, kemudian apa? CapCut ya, CapCut apa-apa itu. Nah, CapCut bahasanya apa itu? Nah, kemudian Instagram, Procreate dan sebagainya. Ya, intinya adalah eh, basis yang digunakan teman-teman sekalian ketika memilih program ini adalah bagaimana mengoptimalkan penggunaan smartphone untuk membuat konten pemasaran. Ya. Nah, teman-teman nanti yang memilih program ini akan belajar 5 unit kompetensi dari melaksanakan komunikasi sampai eh, melaksanakan pengukuran efektivitas pemasarannya. Ya. Peluang kerjanya apa nih untuk program ini? Banyak ya. Nah, bisa konten kreator, konten marketing spesialis, digital marketing spesialis, dan sebagainya. Seperti nama programnya pemasaran, ya tentunya berkaitan dengan program marketing. Program marketing ini sekarang lagi happening. Banyak sekali perusahaan, instansi pemerintah, dan sebagainya itu membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi ini, mampu memasarkan produk-produk mereka. Jadi kalau teman-teman kadang ada yang alergi kan, alergi, marketing apaan sih? Gak enak kerjanya door to itu dulu. Sekarang marketing kita nggak harus door to door, dari rumah ke rumah. Kita bisa memasarkan produk kita itu melalui eh, media sosial, ya kan? Kita bisa membuat konten-konten menarik yang jangkauannya bisa lebih luas. Nggak seperti dulu yang marketingnya harus datang dari rumah ke rumah, syaratnya punya kendaraan sendiri dan sebagainya. Tapi kalau di sini teman-teman bisa bekerja dari rumah, menjadi seorang afiliator misalnya, ya kan? Menjualkan produk orang lain, teman-teman dapat komisi. Nah, itu juga sekarang ini kan seperti itu ya perkembangan dunia kerja, nggak seperti dulu dengan adanya eh, kecerdasan buatan atau AI sudah mengubah pola-pola bekerja kita dari yang konvensional menjadi ke digital. Oke, ini program yang kedua. Kemudian untuk program yang ketiga ya sama, optimalisasi pemasaran melalui media sosial. Nah, ini hampir sama dengan program yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mengoptimalkan penggunaan pemasaran dengan membuat konten-konten pemasaran dengan smartphone, tetapi kalau ini eh, smartphone-nya juga ada, nah, kameranya juga ada, drone juga ada. Nah, tapi lebih kepada cara memasarkan di media sosial, ya, di media sosial. Seperti yang kita ketahui ya, media sosial banyak sekali, ada Pinterest, ada Twitter yang mungkin sekarang diganti X ya, kemudian ada LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan sebagainya. Ini sama ya. Peluang kerjanya Anda bisa menjadi seorang sosial media spesialis ya, digital marketing, brand communication, ya. Dan kompetensi ini sama dengan yang sebelumnya. Ini juga dicari di berbagai sektor.
terutama di perusahaan yang sedang membangun mereknya. Ya. Nah, ini dengan mengoptimalkan media sosial. Ya. Dari sebuah media sosial saja, ya, tentunya ini juga sangat berhati-hati ya ketika teman-teman menggunakan melalui media sosial. Karena di sana kan juga ada berita yang real, ada berita hoax dan sebagainya. Nah, ini program ini ada 4 unit kompetensi nanti yang akan teman-teman pelajari ya dari penggunaan media sosial, kemudian sampai mengoptimalkan pengelolaan media sosial dan rencana aplikasi di kita. Jadi teman-teman yang suka bermain medsos ya itu saya sarankan untuk mengikuti program ini. Jadi sekalian bermain medsos bisa apa namanya bisa jualan. Nah, kan senang ya kalau punya hobi menghasilkan cuan. Nah, mungkin dengan scroll-scroll di media sosial, teman-teman juga bisa memasarkan produk-produknya. Produk kan sekarang nggak harus kita yang menciptakan, tapi kita juga bisa produk orang lain kita jual. Tuh. Oke. Nah, kemudian program yang keempat yaitu Automatic Irrigation System ya. Jadi di program ini kita masuk ke program Smart Farming ya. Jadi teman-teman di sini nanti akan belajar bagaimana mengelola irigasi atau pengairan untuk kebutuhan budidaya tanaman. Ya, ya ini bagi teman-teman yang hobinya coding ya, ini saya sarankan ke sini. Ya, hobinya coding saya sarankan ke sini. Karena nanti teman-teman di sini akan belajar sedikit tentang microcontroller, bagaimana teman-teman mengotomatisasi sistem pengairan. Ya. Ini bagi teman-teman yang suka bercocok tanam, ya, yang suka apa membuka hal-hal baru, misalnya ini sangat ke depan ini sangat potensi sekali ya teman-teman. Ya, pengairan gitu kan, yang biasanya kita kalau apa namanya mengairi tanaman kita gitu kan, kalau teman-teman punya di rumah gitu kan mengairi itu harus mengingat-ingat kemarin tanaman saya sudah saya siramin atau belum ya. Tapi dengan otomatis ini teman-teman sudah nggak perlu mengingat-ingat lagi, teman-teman sudah men-setting kapan pengairan itu atau pemberian air kepada tanaman itu diberikan ya. Jadi memudahkan kita dan mengontrolnya nggak harus kita ada di rumah. Kita bisa mengontrolnya melalui jarak jauh. Misalnya teman-teman sedang dinas atau pergi ke luar kota. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman sudah bisa memantau dari tempat teman-teman berada. Apakah tanaman itu sudah tersirami atau tidak. Nah, peluang kerjanya apa? Nah, peluang kerjanya kita sebagai konsultan pertanian, wirausaha pertanian, pengembang aplikasi atau sistem. Dan ini ke depan selama Presiden Prabowo memerintah ini sangat cerah. Tapi yang seperti saya sampaikan di awal, ya program dari salah satu programnya Pak Prabowo, ya cita-citanya beliau itu adalah ketahanan pangan. Jadi saat ini sedang banyak dibutuhkan juga orang-orang yang apa namanya eh, bekerja di bidang farming, ya farming. Nah, program ini nanti teman-teman akan belajar dari K3, melakukan prosedur keselamatan K3 sampai memelihara sistem smart farming. Nah, ada 7 unit kompetensi yang teman-teman nanti akan pelajari. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah hidroponik automatic system. Nah, ini sama dengan sebelumnya ya. Cuman di sini adalah bagaimana kita membuat sistem otomatisasi dengan pencampuran nutrisi secara otomatis untuk budidaya sistem tanaman hidroponik. Ya, ini bagi teman-teman yang suka apa? Suka berkebun di rumah ya. Mungkin teman-teman tidak punya lahan yang luas, eh, silakan teman-teman bisa membuat hidroponik dengan otomatis tadi. Kita juga bisa misalnya tanaman lombok, tanaman apalagi yang biasa hidroponik itu. Semua tanaman kayaknya hampir bisa ya pakai hidroponik. Lombok, selada, kangkung, bayam dan sebagainya. Kita tidak punya lahan yang luas, tapi kita dengan sistem hidroponik ini ya kita bisa menghasilkan
eh, cuan dari situ. Ya, siapa tahu nanti kalau teman-teman sudah bisa membuat di rumah tuh, mungkin di halaman belakang atau di teras rumahnya ada sistem hidroponik, kemudian tanamannya tumbuh subur-subur, ada tetangga lewat kok tertarik gitu kan, oh ternyata kok ini menarik. Nah, kemudian dia kan apa namanya, kok kayaknya saya pengen ini ya Pak, pengen hidroponik ya. Nah kan boleh nanti teman-teman bisa buatkan tuh ininya, sistemnya, kemudian pemberian nutrisi dan sebagainya. Atau mungkin bahkan bisa menjual hasil dari eh, tanaman hidroponik tersebut. Nah, jadi apapun bisa jadi uang kalau tanaman. Selama manusia masih membutuhkan makan, selama perut masih membutuhkan makan, saya pikir farming ini akan terus ada. Mungkin sampai bumi ini nggak ada gitu ya teman-teman ya. Nah, kecuali kalau kita sudah nggak doyan makan gitu kan. Oke. Nah, itu program-programnya ya. Jadi kelima program itu mudah-mudahan apa yang saya jelaskan terkait dengan program-program DOA, pembuatan konten dengan smartphone, kemudian yang ketiga optimalisasi media sosial, otomatik irigasi dan sebagainya itu bisa membuka wawasan teman-teman. Kira-kira saya salah nggak kemarin waktu melakukan pendaftaran? Nah, kalau kalau teman-teman masih pengen berubah pikiran, mumpung ini masih seleksi, teman-teman bisa ya, bisa nanti menghubungi penyelenggara di admin kios. Misalnya mau pindah ke smart farming atau dari smart farming pindah ke DOA dan sebagainya. Itu. Oke, kemudian nah ini programnya ya nanti diawali dengan rekrutmen, ada asesmen psikologi, TPA dan wawancara ya ada 3 tahapan nanti yang akan teman-teman ikutin. Kemudian setelah itu teman-teman akan apabila dinyatakan diterima memenuhi passing grade, teman-teman akan mengikuti pelatihan selama total kurang lebih 20 hari, di mana 5 hari atau 4 hari nanti secara sinkron apa secara Zoom, secara online ya menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian yang offline-nya ada sebanyak 16 hari di BLK atau di BPPVP Semarang. Nah, setelah mengikuti pelatihan, teman-teman langsung dilanjutkan ke tempat OJT selama 20 hari kerja. Ya, 20 hari kerja. Setelah itu, teman-teman akan mengikuti sertifikasi. Ya, akan mengikuti sertifikasi uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini juga nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Ya, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman di tahap 3 ini bisa mengikuti uji kompetensi. Karena sampai saat ini uji kompetensi ini masih berproses. Ya. Jadi ya, teman-teman di tahap 1 itu pun juga masih berproses uji kompetensinya. Mudah-mudahan bisa semua teman-teman ikuti pelatihan plus uji. Kalau bisa semua berarti nanti teman-teman mendapatkan yang namanya 2 sertifikat kompetensi, 2 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat pelatihan dan yang kedua adalah sertifikat kompetensi. Oke. Nah, kemudian fasilitasnya apa? Ya, selama mengikuti pelatihan. Ya, ini fasilitas. Artinya semua peserta akan memperoleh haknya, ya, yaitu modul. Tapi modul ini yang pertama eh, dia diberikan secara elektronik. E-modul bentuknya elektronik. Kami tidak memberikan modul dalam bentuk fisik. Kemudian peserta nanti akan mendapatkan baju kerja, ya, satu buah, satu piece. Fasilitas yang ketiga, teman-teman selama mengikuti pelatihan diberikan konsumsi atau makan siang selama pelatihan secara offline atau selama 16 hari. Kemudian teman-teman juga akan diasuransikan selama mengikuti pelatihan. Artinya apabila nanti selama mengikuti pelatihan terjadi kecelakaan kerja, teman-teman sudah di-cover oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Kemudian teman-teman akan memperoleh paket data pelatihan, ya paket data. Karena kan ada pelatihan online ya, nah, jadi nanti akan mendapat bantuan paket data. Kemudian teman-teman juga akan diberikan uang saku selama mengikuti pelatihan. Dan yang terakhir mendapatkan sertifikat dalam bentuk e-sertifikat, bentuk sertifikat pelatihannya.
Kalau sertifikat kompetensinya nanti ada hard copy-nya. Oke. Untuk fasilitas ini nanti akan saya jelaskan lebih detail ketika teman-teman sudah dinyatakan diterima. Jadi nanti pas pembukaan ya, setelah pembukaan nanti akan ada materi lebih detail lagi terkait dengan pelatihan. Tapi ini saya sampaikan di awal supaya teman-teman tahu bahwa nanti gambarannya selama mengikuti pelatihan di Semarang, oh saya dapatnya ini. Gitu. Nah, kemudian untuk OJT ya, untuk OJT sama teman-teman nanti akan mendapatkan fasilitas tuh uang saku ya selama 20 hari, kemudian asuransi. Nah, untuk jadwalnya ini sebagai gambaran awal, jadi nanti tanggal 29 itu rencana akan ada pembukaan pelatihan dan dilanjutkan dengan pengarahan. Untuk materi pelatihannya bisa dimulai tanggal 29 sampai 3 Oktober. Jadi selama 1 minggu itu teman-teman akan mengikuti pelatihan secara online. Kemudian secara offline-nya di tanggal 6 Oktober sampai 27 Oktober. Ya. 27 Oktober selesai, 28 Oktober dilanjutkan dengan on the job training sampai 24 November ya. Jadi teman-teman sudah dapat gambaran nih dari tanggal 29 sampai 24 November ya, saya mengikuti pelatihan di Semarang. Nah, ini durasinya kan panjang. Makanya tadi komitmen dan konsistensi ini diperlukan. Kalau teman-teman memangnya sudah ada jadwal kuliah dan sebagainya dipotong apa di pertengahan pelatihan ini, mendingan enggak usah ya, mendingan kuliah saja dulu. Nanti pelatihannya kalau benar-benar waktunya di tanggal 29 sampai 24 November benar-benar kosong, tidak ada kegiatan eh, apa kegiatan silahkan. Nah, kecuali kalau teman-teman nanti misalnya diterima kerja, itu lain soal. Mundurnya karena diterima kerja. Boleh enggak? Boleh kalau saya. Kalau teman-teman diterima kerja, boleh. Silahkan. Kami tidak melarang kalau teman-teman memang sudah diterima kerja. Tapi mengundurkan dirinya, mohon pamit. Ya. Buat surat pengunduran diri, kemudian dilampiri dengan bukti bahwa teman-teman memang diterima di tempat kerja itu. Boleh surat keterangan, boleh surat perjanjian kerja, atau apapun yang bisa membuktikan. Tapi kalau mengundurkan dirinya tanpa alasan yang jelas, yang tidak bisa kami terima, lebih-lebih nggak pamit, gitu kan. Nah, ini kami mohon maaf. Mungkin ke depan peserta tersebut akan kami blacklist untuk tidak mengikuti di Semarang lagi, ya. Nah, untuk waktunya berapa lama blacklistnya, yaitu eh, antara 6 sampai 1 tahun, gitu. Jadi saya harapkan di sini komitmen dan konsistensi peserta pelatihan. Karena kami sudah sosialisasikan nih, ya kan? Pelatihannya tanggal 29 sampai 24. Kalau berhenti di tengah jalan kan berarti nggak fair ya. Artinya kan apa ya? Kalau dalam pertandingan itu kan nggak fair, sudah dikasih sosialisasi tapi kok seenaknya sendiri. Nah, tanpa alasan yang jelas itu kami hindari. Nah, mudah-mudahan yang teman-teman yang mengikuti seleksi di tahap 3 ini sama ya. Tidak ada yang seperti itu. Dan alhamdulillah baik di tahap 1 maupun di tahap kedua yang sudah kami selenggarakan, eh, peserta semuanya konsisten. Ya, artinya kalau mereka mundur ya mereka pamit dengan alasan yang jelas ya. Kemudian kalau izin ya komunikasi baik itu dengan instrukturnya maupun dengan penyelenggara ya supaya kita sama-sama enak ya itu. Dan ini juga salah satu soft skill ya teman-teman. Kalau teman-teman bekerja di tempat kerja, kalau eh, eh, apa kita jadi karyawan seenaknya sendiri kan pasti ada resikonya kan. Entah itu mendapatkan surat peringatan atau diberhentikan dan sebagainya. Ya kan? Kecuali kalau kita jadi bos, kalau jadi bos ya itu terserah kita yang punya kita yang punya perusahaan gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita sebagai karyawan ya, ya kita memposisikan diri sebagai seorang karyawan. Ya, artinya komunikasi itu perlu dijaring.
Nah, kemudian waktu pelatihannya ya teman-teman, waktu pelatihannya nanti secara offline ya, nanti dimulai jam 7.10 ya, teman-teman sudah mengikuti apel pagi, kemudian pelatihan sampai jam 16.45 atau mungkin nanti jam 4 sore. Ya, enggak sampai jam 5 sore lah, jam 4 sore nanti udah selesai. Oke, terima kasih ya itu teman-teman. Kiranya apa namanya apa yang saya sampaikan gambaran awal tentang program dan penyelenggaraan pelatihan di sini teman-teman sudah mendapatkan gambaran ya. Artinya teman-teman sudah bisa sekarang berpikir apakah saya mau lanjut atau tidak gitu kan. Nah, jadi kita fair gitu kan. Di awal kita sudah memberikan informasi ya teman-teman silahkan kalau memang niat saya mau belajar, niat saya mau beribadah, menambah ilmu dan memang kebetulan saya tidak ada kegiatan yang lainnya, saya mengikuti pelatihan sampai dengan selesai, ya silahkan untuk dilanjutkan mengikuti tahap seleksi. Oke. Itu dari saya, mungkin kalau ada tanya jawab nanti saja ya, nanti saja. Kalau lebih detailnya, kalau misalnya pertanyaannya terkait dengan apa selama penyelenggaraan, ya itu nanti saja karena nanti kami akan buka sesi tersebut ketika setelah pembukaan untuk detail-detailnya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, silahkan untuk ke materi berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Hendy atas paparan sosialisasi program Smart PDL yang sudah disampaikan. Acara selanjutnya adalah paparan terkait dengan on-the-job training pada pelatihan Project Based Learning yang akan disampaikan oleh pengantar kerja ahli pertama kepada Ibu Priska Widianingrum, SPD, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman peserta. Mohon izin yang saya hormati Ibu Koordinator, Bapak Ibu Subkoordinator di lingkungan BBBVP Semarang. Perkenalkan nama saya Priska, mewakili dari bidang jejaring. Kami yang akan menjadi salah satu petugas terkait dengan on the job training. Mohon bisa dibantu kepada Bapak Doan atau operator untuk dapat share materinya. Ya, mohon izin suara saya terdengar ya teman-teman. Terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Hilang suaranya, Bu. Mic-nya masih off, mohon Itu maaf. Iya kemute. ya, mohon maaf. Ya, sudah ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Oke, kita mulai saja paparannya yang terkait on the job training Smart PBL tahap ketiga. Next, Pak Doan. Boleh di zoom Pak Doan, kayaknya kurang besar tampaknya. Teman-teman belum terbaca. Jadi teman-teman, on the job training ini saya tekankan lagi ya, sifatnya wajib. Kalau teman-teman cuma ikut pelatihan saja, tidak ikut on the job training, mohon maaf, sertifikat pelatihan tidak bisa kami berikan. Jadi ini sudah satu paket. Harapan kami teman-teman yang ikut pelatihan harus lanjut ke on the job training. Lamanya 20 hari kerja atau kalau dengan kalender itu bisa kurang lebihnya 1 bulan kalender ya teman-teman. Baik, coba bisa di slide kedua Pak Doan. Coba slide kedua. Ya, ini durasinya ya. Oh ya, lokasinya di mana teman-teman? Harapan kami lokasi OJT ini karena ini program disampaikan oleh Bu Koor adalah program non-boarding, maka lokasi OJT berada di Kota Semarang dan sekitarnya. Sekitarnya itu mana? Bisa kabupaten, bisa nanti perbatasan antara Semarang dengan Demak. Seperti itu ya teman-teman. Baik, next slide. Nanti juga akan dibagikan ke teman-teman saja biar bisa dipelajari. PDF-nya ya bisa dikirimkan ke ini kemana ke chat.
Oke, nanti boleh dibantu operator. Jika memungkinkan bisa di-pin slide-nya ya. Baik. Untuk OJT ini, bagaimana sih cara memilih tempatnya? Yang menentukan kan nanti kami ya, teman-teman. OJT-nya di mana tuh yang menentukan kami. Pertimbangannya apa? Yang pertama itu adalah kebutuhan dari perusahaannya itu sendiri. Jadi kalau misal perusahaan A dia butuhnya posisi ini, perusahaan B dia butuhnya posisi misalnya office, back office dan misalnya konten kreator, contohnya seperti itu. Lalu yang kedua itu ya next lagi boleh. Next. Ya, yang kedua itu jarak dengan domisili peserta. Jadi kami berusaha sekali memilihkan tempat OJT yang tidak jauh dengan rumah atau tempat tinggal atau kosnya teman-teman. Yang ketiga itu berdasarkan syarat dari tempat OJT. Jadi ada tempat OJT yang dia request atau permintaan khusus, contoh saat ini kami hanya menerima peserta OJT laki-laki. Atau contohnya yang perempuan tapi tidak berhijab. Atau yang perempuan khusus berhijab. Seperti itu ya teman-teman ya. Next. Lalu hak siswa selama OJT mendapatkan mentor. Nanti mentornya itu dari tempat OJT-nya. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan dengan jaminan kecelakaan kerja. Jadi kalau teman-teman sakit malaria, tipes, DB, panas, butuh BPJS Kesehatan, mohon maaf, kami belum bisa menyediakan. Lalu ada uang saku harian ini diberikan di akhir periode jika teman-teman menyelesaikan magang penuh 20 hari. Seperti itu ya. Next. Lalu kewajiban siswa selama OJT adalah 1. Mengikuti ketentuan tempat OJT. 2. Menjalankan tugas pekerjaan yang diberikan. Menyelesaikan OJT selama 1 bulan kalender atau 20 hari kerja minimal. Lalu menjaga perilaku dan sopan santun. Yang terakhir membuat logbook. Nanti logbook ini dijelaskan saat pembukaan kalau teman-teman sudah diterima. Next. Apakah bisa mengajukan tempat OJT? Nah, peserta dipertimbangkan bisa mengajukan OJT dengan syarat peserta sendiri yang mencari, melakukan negosiasi dengan perusahaan atau instansi, dan diutamakan lokasinya di Kota Semarang dan di sekitarnya. Kami mohon teman-teman pengertiannya, karena ini kan nanti teman-teman saat magang itu tidak bisa mengajukan asrama, ya, dikarenakan kondisi asrama kami yang penuh dan ada beberapa program dan juga ada program sekolah rakyat dari Presiden, sehingga kami tidak bisa mengakomodir asrama. Jadi mohon teman-teman yang luar kota, tolong dipertimbangkan sekali, kalau memang pengen ke Semarang, dipertimbangkan sekali ada spare biaya untuk mencari kos selama on the job training. Begitu ya teman-teman. Dan selama nanti juga kalau misalnya ada UJK. Nah, teman-teman kan harus cari kos untuk menunggu UJK juga gitu. Jadi tolong yang di luar kota ini sangat-sangat dipertimbangkan. Kalau memang sekiranya berat, mungkin teman-teman bisa mencari dari BLK, BBPVP atau BPVP di kota teman-teman. Ya, karena PBL ini ada di pemerintah daerah maupun dari BLK UPTP Kemnaker. Ya, bisa di-search di Instagram masing-masing instansi. Nah, kalau untuk syarat OJT-nya, mitra OJT itu harapan kami teman-teman itu bisa mencari di perusahaan, UMKM, BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah seperti kelurahan dan kecamatan. Lalu kalau mau mengajukan sendiri, itu tadi tempatnya harus bersedia membuat surat usulan OJT. Nanti formatnya akan diberikan saat pembukaan. Bersedia menyediakan mentor, bersedia menandatangani PKS dengan BBPVP Semarang. Nah, sedangkan kalau teman-teman ingin mengajukan OJT di UMKM,
syaratnya UMKM tersebut harus memiliki tempat workshop atau offline shop atau toko, kemudian memiliki identitas yang jelas minimal NIB, ada produk yang dihasilkan, dan ada penghasilan tetap dari usaha itu, ya. Jadi bukan usaha pemula, seperti itu ya. Lalu next, ini adalah dokumentasi tempat-tempat magang yang sudah dijalani teman-teman PBL tahap pertama. Itu ada di PT Novarindo, di Hotel Davam, Hotel Novotel, di kantor kecamatan Pedurungan, kelurahan, UMKM, itu ada butik, kemudian ada workshop batik juga teman-teman. Nah, kurang lebihnya untuk UJT seperti itu teman-teman. Jadi nanti tempatnya sebenarnya harapan kami teman-teman ngikut saja yang sudah dipilihkan dari tim panitia. Toh ini kan OJT-nya tidak lama, hanya 20 hari, seperti itu ya. Jadi silakan diikuti saja, tidak perlu dijadikan beban. Ini memang anggap saja menjadi satu bagian dari pelatihan, gitu ya. Dan mohon dipertimbangkan untuk teman-teman yang kesulitan jarak ataupun merasa berat untuk melakukan OJT, itu saya sarankan mungkin bisa mengambil pelatihan yang PBK saja. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau mau ada pertanyaan nanti boleh bisa dituliskan di chat ataupun raise hand setelah sesi ini. Nah, sesi ini akan saya lanjutkan ke moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Prisca atas paparannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Alfira. Alfira Damayanti, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin bertanya, apakah nanti di akhir kegiatan itu kan tadi kan tertera bahwa harus dilakukan pengisian logbook. Apakah nanti di akhir kegiatan terdapat seperti pertanggungjawaban seperti itu? Oke, baik. Saya langsung izin jawab saja ya dari moderator ya. Baik, terkait logbook itu nanti akan dijelaskan pada saat pembukaan ya. Jadi sebenarnya itu gampangannya buku hariannya teman-teman lah. Gitu, aktivitasnya apa saja selama on the job training. Dan itu sebagai bentuk laporan atau jurnal saja bahwa teman-teman memang sudah mengikuti on the job training, benar-benar datang ke lokasi, benar-benar berkegiatan, bekerja, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin ada lagi dari Mbak Fitri Ayu. Iya, mohon izin bertanya ya Kak. Iya. Terkait tadi kan kegiatannya ada pelatihan, ada magang. Nah, magang itu apakah ada kemungkinan kita bisa bekerja di tempat magang itu atau untuk pekerjaannya kita bisa mencari sendiri seperti itu? Bisa dipahami Kak? Baik, terima kasih Kak Fitri. Baik, ini bagus ya. Jadi selama ini kan judulnya on the job training ya Kak. On the job training itu sama seperti ketika teman-teman SMK atau pernah kuliah atau D3 itu kan ada namanya magang atau PKL istilahnya. Nah ini memang tujuannya lebih ke sebagai menyelesaikan suatu pelatihan. Kalau terkait diterima atau tidak, nah tiap perusahaan ini kan beda-beda Kak. Kalau nanti teman-teman itu ditempatkannya di instansi pemerintah, contoh BPJS, kemudian kecamatan, atau BUMN atau BUMD, itu mohon maaf biasanya tidak bisa langsung direkrut. Karena mereka kan punya jalur rekrut sendiri ya, ikutnya ASN. Kalau untuk swasta, itu kami kembalikan lagi ke masing-masing kantor. Ini yang di tahap 1, ada yang bekerja di salah satu UMKM yang cukup lumayan UMKM-nya, dan yang punya UMKM ini cocok sama anaknya dan skill anaknya.
Sehingga sekarang dia diminta menjadi freelance untuk membuat konten. Seperti itu. Nah, terkait untuk nanti diterima atau tidak, itu memang kami tidak bisa memaksa perusahaan ya Kak, karena memang kerjasama kami hanya sebatas sebagai pelaksanaan on the job training. Nanti kalau memang perusahaannya itu kayak kemarin di Alfa nih, contohnya Alfa Midi ini dia melihatnya kayak teman-teman ada yang mungkin ikut pelatihan office tapi backgroundnya bukan manajemen nih, contohnya dari teknik misalnya teknik sipil gitu. Dia ikut DOA ya, ikut office ya, smart office. Nanti si Alfamart ini kemarin Alfa Midi ini dia mencarikan loker yang sesuai dengan background S1-nya, kayak gitu. Ada yang seperti itu, ada yang memang hanya tempat magang saja, Kak. Jadi nanti itu kembali ke perusahaan masing-masing. Seperti itu. Begitu ya, Kak Fitri ya. Baik, Makasih terima ya. kasih ya, Kak. Ada Untuk lagi? Kak Queen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya untuk OJT kuwi berapa hari dan maksudnya langsung kerja apa tidak? Oke, baik. Jadi OJT-nya itu 20 hari kerja, teman-teman. Setelah teman-teman selesai pelatihan, tadi ada kalender dari Pak Hendy ya, sudah disampaikan kalendernya ya. Begitu teman-teman selesai pelatihan di tanggal, contoh, teman-teman selesai pelatihan di hari Senin misalnya. Nah itu hari Selasanya langsung teman-teman OJT, jadi tidak ada masa tunggunya. Nggak terus nunggu seminggu setelahnya atau 2 hari setelahnya, enggak. Jadi langsung. Misalnya teman-teman selesai pelatihan PBL tahap 3 hari Senin, hari Selasanya sudah harus mulai OJT di tempat magang masing-masing. Nanti kami umumkan tempat magangnya 1 sampai 2 minggu sebelum pelatihan di kelas selesai. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ini tadi saya juga ada baca chat kayaknya. Ada yang domisilinya Jakarta. Misalnya di Jakarta kami wajib menghubungi perusahaan tersebut. Nah, jadi gini ya Kak Zuhri Firdaus Anas. Gini Kakak, kalaupun nanti Kakak OJT di Jakarta, semisal nanti ada uji kompetensi di Semarang, Kakak kan ke sini lagi tuh. Jadi bolak-balik ya, gitu. Saran saya memang kalau OJT ini harapan kami itu di Semarang aja. Jadi nanti Kakak ngekos gitu ya. Cari tempat kos di sini di dekat tempat perusahaan OJT-nya seperti itu. Atau kalau dirasa berat untuk ngekos, Kakak kan domisili Jakarta ya. Bisa menghubungi BBPVP Bekasi. Itu juga buka program PBL, bisa dicek di Instagramnya. Atau mau menggunakan BLK Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat misalnya, Provinsi Jawa Barat atau DKI Jakarta seperti itu ya. Saran saya begitu supaya Kakak tidak terlalu berat. Karena harapan saya teman-teman yang luar kota ini kemarin sudah diberikan formulir ya. Itu kesepakatannya adalah kalau memang ingin ikut pelatihan PBL di Semarang itu nanti kalau dari luar kota harus mencari tempat tinggal sendiri seperti itu ya. Cari kos gitu. Apalagi selama magang karena nanti teman-teman kalau enggak akan bolak-balik kalau misalnya ada UJK. Seperti itu. Oke, tadi ada yang raise hand lagi dari Kak Queenie. Silakan Kak. Ya, terima kasih kesempatannya. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, boleh langsung? Oke. Oke, baik. Pertanyaan saya karena kan ini pelaksanaan pelatihan itu antara bulan Oktober sampai OJT itu di bulan November ya tadi kalau tidak salah. Pertanyaan saya, ini kan nanti saya akan ada wisuda di perkiraan bulan Oktober. Nah, itu apakah nanti bisa mengajukan izin atau eh, ada ketentuan lain gitu? Terima Oke. kasih. Kak Queenie domisilinya mana dulu dan wisudanya di mana? Saya domisili di Semarang Tengah. Wisudanya kampusnya di mana? Saya di Lokasinya. Untak Semarang. Oke, di Semarang juga ya berarti ya. Iya, betul. Baik, kalau untuk nanti itu memang teknisnya di penyelenggara Kak, tapi kalau waktu pelatihan di sini, misalnya Kakak di sini lagi masa pelatihan kelas, kemudian izin 1 hari untuk wisuda, saya rasa tidak ada masalah ya. Yang penting dikomunikasikan dengan baik, kemudian izinnya jauh-jauh hari.
Kalau itu nanti sudah waktu-waktu kakak wisuda itu adalah posisinya kakak sedang OJT di perusahaan atau di instansi, yang penting kakak izin jauh-jauh hari dulu ya, dengan mentor yang ada di sana. Seperti itu. Dan nanti koordinasi dengan teman-teman. Nanti kan saat saat teman-teman OJT itu contoh misalnya teman-teman OJT di PT Nuvarindo misalnya, atau di Alfamidi misalnya. Nggak mungkin kan teman-teman sendiri. Nah, kami buatkan grup nih, misalnya yang ke Alfamidi, itu ke Alvaria, ke PT Alvaria, sumber Alvaria itu 4 orang. Nah, nanti kamu juga berkoordinasi sama teman-temanmu yang lain. Misalnya kamu izin wisuda nih, 1 hari kan ada timmu nih, 3 orang lagi ya. Nah, nanti kamu bagi tugas deh sama temanmu juga lobby-lobby nego sama temanmu. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu Kak Oke, Queenie. baik. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih. Ada lagi? Nambahin Bu Priska. Iya, Ya, ini silahkan. menarik ya, yang ditanyakan Mbak Queenie ya. Nah, kami sebagai penyelenggara itu juga ada aturan ya teman-teman. Ini bukan Mbak Queenie aja, tapi buat semua. Jadi teman-teman sesuai dengan peraturan yang ada ya, Permenaker nomor 6 tahun 2024, peserta itu diperkenankan mendapatkan sertifikat ya, mendapatkan sertifikat itu yang pertama, dia memenuhi aspek kritis dari seluruh unit kompetensi yang teman-teman ikuti. Nah, kemudian yang kedua, kehadiran adalah sama dengan 80% dari total penyelenggaraan. Ya, artinya kalau gampangnya, kalau selama pelatihan itu 20 hari, maksimal teman-teman boleh izin itu hanya 3 kali. Itu maksimal. Lebih dari itu, ya berarti teman-teman nanti tidak memperoleh sertifikat, hanya memperoleh surat keterangan. Pun dengan selama OJT, itu nggih. Itu nambahin. Jadi untuk semuanya juga. Jadi kalau tadi izin 1 hari untuk wisuda ya monggo silahkan ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting totalnya dari total 20 hari itu teman-teman hadir 17 hari. Baik itu secara online maupun secara offline. Itu. Oke, terima kasih Bu Rizka. Monggo dilanjut kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Hendy. Saya baca di chat tuh ada dari Kak Indah Rahmasari Saputra. Ini apakah OJT masuk setiap hari atau mengikuti hari kerja? Untuk hari dan jam kerja itu mengikuti mitra perusahaan OJT. Ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 8, ada yang masuk jam setengah 9. Itu nanti akan berbeda-beda. Ada yang Senin sampai Sabtu, ada yang Senin sampai Jumat ya teman-teman. Silahkan diikuti saja dari tempat tiap perusahaan seperti itu. Atau ada yang raise hand lagi? Ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Ibu. Oh, boleh. Silahkan Kak. Oh ya, jadi tadi kan dijelaskan dari BPPVP memplot itu tempat OJT diperjuangkan untuk dekat dengan domisili peserta ya. Nah, Mm-mm. apakah dari tempat OJT yang disediakan itu, apakah peserta bisa memilih atau setiap peserta sudah diplot masing-masing? Kita terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Ristara. Jadi teman-teman nanti kan akan mengisi data berupa alamat domisili atau tempat tinggal nih, ya kan? Mendata kan? Dari data tersebut kami harap mohon diisi sejujur-jujurnya. Karena itu datanya akan kami gunakan sebagai basis membagi tempat OJT. Seperti itu. Jadi kami hitungkan misalnya ada nih kemarin yang domisilinya di sekitar Meranggen gitu misalnya. Kami carikan yang tidak jauh dari situ. Atau mungkin domisilinya di Gemah. Kami carikan di Pedurungan. Kami usahakan yang tidak terlalu jauh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga tidak terlalu berat seperti itu. Makanya kami mohon tolong saat mengisi alamat domisili, mohon ini pengalaman dari PBL 1, saya harap kejujurannya. Karena ada yang nggak jujur. Dan begitu dapat tempat OJT, dia nangis karena katanya itu 1 jam dari rumahnya. Gitu ya. Jadi saya mohon tolong saat mengisi data diri, kalau diminta dari BPPVP, alamat domisili, alamat KTP, tolong sejujur-jujurnya saja. Ya, seperti itu. Gitu teman-teman. Oke, Mungkin baik. ada Terima lagi? kasih. Iya, sama-sama Kak, ada lagi? Kak Izin Firman. bertanya, Bu. Oh iya, boleh Kak Firman, silahkan. Kan itu nanti tadi kan dibilangnya kalau kita sudah ngisi alamat, nanti kita dipilihkan tempat magangnya itu di mana gitu ya. Nah,
misal waktu kita udah ngisi alamat, terus kita request, Bu, maunya OJT di perusahaan swasta gitu. Itu bisa nggak? Oke, siap Kak Firman. Nah, selain domisili, sebenarnya yang saya tadi sudah tekankan, pemilihan tempat OJT itu berdasarkan asas kebutuhan. Contoh, misalnya Kak Firman ini ngambilnya apa pelatihannya DOA atau apa? Iya. DOA, ya DOA. Katakanlah ternyata saya sudah ke beberapa perusahaan swasta saat ini mereka sedang tidak menerima magang back office misalnya. Karena ini kan masa-masa ini yang mengajukan on the job training tuh nggak cuman BBPVP Kak. Ada dari kampus, ada SMK lain juga kan ada yang magang sekolah ya, PKL seperti itu. Kisaran waktunya kurang lebih sama bulan-bulannya. Jadi misalnya kakak pengen contohnya pengen di Alfa nih, di Alvaria, di PT Alvaria gitu. Ternyata PT Alvaria lagi nggak menerima siswa untuk dari DOA. Dia lagi butuhnya yang konten kreator misalnya kayak gitu. Berarti ya mohon maaf kami akan carikan ke perusahaan lain yang memang membutuhkan atau menerima on the job training untuk office. Contoh seperti BPJS Ketenagakerjaan itu biasanya dia mintanya office atau biasanya di instansi pemerintahan. Kenapa? Karena sejatinya pembelajaran terkait dengan eh, administrasi itu sebenarnya lebih kental di instansi pemerintahan, teman-teman, dibanding dengan swasta. Seperti itu ya. Jadi teman-teman akan dapat banyak ilmu juga gitu ketika teman-teman ditempatkan di instansi pemerintahan. Baik itu dari pengarsipan, surat menyurat seperti itu ya, ataupun dari digitalisasinya juga itu banyak sekali bisa diaplikasikan. Seperti itu, Mas. Kalau Masnya mau request sendiri, misalnya Masnya domisili di Semarang, terus kemudian request nih, Mbak aku mau magang atau OJT di perusahaannya ayahku atau orang tuaku. Beliau bekerja di PT, contohnya ya Mas, contoh, bekerja di PT Astra misalnya, aku pengen di sana, katanya bisa menerima. Nggak apa-apa, selama itu lokasinya masih di Semarang, silahkan nanti mengisi formulir, kemudian perusahaannya dinego, kalau bisa, nanti kita kirimkan perjanjian kerjasama dengan perusahaannya. Seperti itu, Kak Firman. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, mungkin ada lagi? Atau ada yang di chat nih? Oh ya, Kakak Muhammad Irham. Silakan. Izin masuk Kak, mau Iya, tanya aja. ya. Untuk pelatihannya itu dalam sehari itu berapa jam? Oh, baik. Kalau pelatihan tadi seperti sudah disampaikan dengan Pak Hendi ya. Eh, mungkin bisa dibantu nih Pak Hendi untuk jam pelatihan sekalian tadi ada yang menanyakan terkait uang saku untuk selama OJT Pak Hendi. Mungkin bisa dibantu Pak Hendi. Oke, terima kasih. Jadi untuk pelatihannya dilaksanakan mulai jam berapa tadi? Jam 7.10 ketika offline ya. Offline sampai jam 4 sore. Kalau secara online dimulai jam 8 kita Zoom sampai jam 12 siang. Zoom-nya dari jam 8 sampai jam 12. Setelah itu peserta juga setelah zuhur teman-teman silahkan mengerjakan tugas-tugasnya atau namanya itu sesinya asinkronus. Jadi kalau online itu ada sesi sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu tatap muka secara Zoom, asinkronus peserta pelatihan belajar secara mandiri, mungkin mengerjakan tugas-tugas atau membaca modul-modul yang sudah disiapkan. Itu. Itu nggih. Siapa tadi yang nanya? Mas Irham. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Izin Uang bertanya, saku. Pak. Gimana? Tadi ada yang chat terkait uang saku untuk OJT boleh Oh, diinfokan Pak Hendi. diinfokan besarannya atau apanya? Besarannya Pak Hendi. Oh, besarannya. Ya, oke. Ini biar tidak ada dusta di antara kita gitu kan. Jadi selama pelatihan teman-teman nanti mendapatkan bantuan uang saku besarannya ya ini untuk yang namanya bantuan ya sifatnya bantuan itu Rp20.000 per hari. Kalau selama pelatihan ya 16 hari kali 20.000.
Nah, kalau pada saat OJT berarti dikali 20 hari. 20 hari dikali 20.000. Besarannya sama berarti antara pelatihan sama OJT. Beda harinya aja. Oke. Itu ya. Oke, Pak Hendi, terima kasih. Ini tadi saya baca di chat juga ada yang menanyakan terkait asrama. Nah, jadi gini ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan dari awal, ini adalah pelatihan non-boarding. Non-boarding itu artinya tidak memfasilitasi asrama. Nah, jadi gimana Bu kalau dari luar kota? Nanti juga teman akan ditanyakan hal yang sama saat wawancara. Jadi harapan kami memang untuk yang luar kota ini mencari tempat tinggal sendiri, boleh di tempat saudaranya ataupun cari kos. Kenapa demikian? Karena kondisinya memang saat ini kondisi asrama kami penuh teman-teman. Pun jika nanti teman-teman ingin mencoba mengajukan, pengen coba dulu nih misalnya, Mbak, coba aja ya, nggak apa-apa sih kalau mau teman-teman mencoba gitu ya. Tapi kami tidak bisa menjanjikan seperti itu ya. Dan nanti kalaupun sudah pengalaman yang tahap 1 kemarin yang PBL, itu ada yang beberapa memang dapat, tapi saat OJT sudah harus tidak di asrama. Benar-benar sudah harus keluar. Jadi nanti saat teman-teman OJT sudah tidak bisa. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon sekali dipertimbangkan kalau dari yang luar kota. Kalau ada saudara bisa dengan ke tempat saudara dulu karena kami tidak bisa menjanjikan, kondisinya tidak bisa janji gitu ya. Lalu kemudian juga kalau memang di daerahnya ada BLK atau BBPVP atau BPVP gitu ya, mungkin bisa ikut yang di daerahnya karena PBL ini ada di BLK daerah maupun BLK UPTP Kementerian Tenaga Kerjaan yang pusat. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya, Pak. Oke, silakan. Dari serangkaian tes, mulai dari tes akademik, psikotes, dan akhirnya nanti wawancara, hasil akhirnya itu apa, maksudnya diutamakan yang fresh graduated apa gimana? Maksudnya kayak Oke. saya kan umur 43 tahun. Apakah ada kesempatan yang sama dengan yang fresh graduated? Oke, baik. Terkait ini tadi saya Terima kasih. oke, terima kasih Kak Mary. Ini tadi saya lihat juga ada beberapa pertanyaan ya terkait kuota, kemudian pengumumannya bagaimana, tesnya bagaimana. Nah, ini saya rasa akan lebih pas untuk dijawab oleh panitia seleksi penerimaan. Apakah yang hari ini ada yang akan bertugas, nanti akan dijawab. Mungkin bisa ada yang membantu menjawab dari panitia seleksi? Karena kalau saya tugasnya lebih ke OJT. Atau panitia seleksi ada yang ingin menjawab? Kalau dari saya sih memang sepengetahuan saya Kak, itu kan nanti Kakak akan ada tes ya. Baik itu dari tes psikotes, kemudian juga ada tes lain-lain gitu ya. Nanti juga ada arahan lain. Jadi nanti akan ada nilainya gitu ya. Dari nilai tes psikotes, wawancara, kemudian nilai TIU-nya juga ada, pengetahuan umumnya nanti juga ada. Pokoknya diikuti saja. Nanti hasilnya pun akan kami umumkan secara transparan di Instagram BBPVP Semarang. Mungkin kalau tes nanti terkait panitia selanjutnya ya. Kalau saya terkait OJT dulu. Jadi ini saya rangkum dulu. Sudah tidak ada lagi ya pertanyaan untuk OJT ya. Oh, satu lagi terakhir yang untuk OJT aja, Kak Arka Siwi ya. Silahkan Kak Arka. Assalamualaikum Bu, maaf saya tanyanya bukan terkait OJT. Terkaitnya apa Kak? Jadi gini, saya kan eh, sedang proses rekrutmen kayak lamar-lamar kerja gitu. Nah, semisal itu kalau keterima di tempat kerja lain itu kan tadi kata bapaknya kan harus apa ya mengirimkan surat ini ya. Nah, itu tetap dapat surat keterangan kalau pernah ikut apa tidak ya Bu? Semisal kalau keterimanya itu pas OJT, itu bagaimana? Nah, Terima itu kasih. baik. Terima kasih. Mungkin Pak Hendi nih yang lebih pas menjawab Pak Hendi. Boleh dibantu satu pertanyaan terakhir ya. Nanti akan jawab Pak Hendi. Sekalian saya juga undur diri kalau gitu.
Nah, silakan Pak Hendi, waktunya dibantu Pak Hendi. Oke, terima kasih. Tadi yang tanya siapa? Mbak Siwi ya? Mbak Arka Siwi ya? Ya. Iya, betul, Arkasi. Oke, pertanyaan bagus ya. Ketika teman-teman pas OJT ternyata diterima kerja, apakah dapat sertifikat? Ya, dapat sertifikat. Cuman karena OJT-nya nggak tuntas, mungkin di sertifikat tersebut tidak akan bunyi OJT. Karena OJT-nya tidak tuntas. Itu ya Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin cukup aja ya, biar nanti dilanjutkan tes ya. Kalau pertanyaan detailnya nanti kalau teman-teman sudah dinyatakan diterima. Moderator, untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa ditanyakan di grup ya, grup WA, di grup WA. Karena kita sudah mau. Ya. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi program Smart KBL di BPPT pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber atas ilmu dan informasi yang telah diberikan, serta kepada seluruh peserta yang telah partisipasi aktif dari awal hingga akhir acara. Lupa kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun pelayanan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.